Oke, selanjutnya kita masuk ke kinematika gerak. Kinematika gerak itu kita bagi jadi 3, ada kinematika partikel, ada kinematika gerak lurus, dan ada gerak parabola. Untuk kinematika partikel sendiri kita akan membahas mengenai vektor posisi. Itu sudah kita bahas di bab sebelumnya, di bab vektor ya. Kemudian ada perpindahan, jarak, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Nanti di kinematika gerak lurus kita akan bahas GLB atau gerak lurus beraturan, GLBB gerak lurus berubah beraturan, dan gerak jatuh bebas serta gerak vertikal ke atas. Nah, nanti untuk gerak parabola itu mungkin nanti akan dibahas di bab lain. Nah, kita akan membahas jarak dan perpindahan. Jadi teman-teman, jarak dan perpindahan itu adalah sesuatu yang berbeda. Yang paling jelas perbedaannya adalah di besarannya. Kalau jarak adalah skalar, kalau perpindahan adalah vektor. Nah, yang teman-teman harus perhatikan di sini jarak dan perpindahan itu berbeda, dan kalian harus bisa membedakan antara jarak dan perpindahan. Kalau jarak itu panjang lintasan yang ditempuh ya, sedangkan kalau perpindahan adalah perubahan posisi. Nah, lintasan jarak yang ditempuh itu gimana? Misalnya gini, untuk mengetahui jarak ya. Nah, untuk mengetahui jarak, jika seseorang bergerak dari titik A ke titik B, di mana panjang AB-nya adalah 5 meter, kemudian dia bergerak bolak-balik. Jadi dia dari A ke B, dia balik lagi ke titik A. Nah, kalau seperti itu, berarti jarak yang ditempuh adalah panjang lintasan. Ya, ini panjang lintasan yang ditempuh. Berarti dia tadi dari A ke B 5, kemudian dari B balik lagi ke A 5 gitu ya. Nah, tapi berbeda dengan perpindahan. Kalau perpindahan itu dia perubahan posisi. Nah, kita lihat posisi awalnya di mana? Posisi awalnya di A. Posisi akhirnya di mana? Posisi akhirnya di A. Berarti ada perubahan posisi enggak? Enggak ada, berarti dia nilainya 0. Jadi sejauh apapun benda tersebut bergerak, namun jika kembali ke tempatnya semula, maka perpindahannya pasti 0. Itu ya. Nah, tapi kasusnya kalau misalnya hanya sekali jalan itu kayak gimana? Misalnya ini, sebuah benda bergerak dari titik A ke titik B, di mana titik A dan titik B itu jaraknya 5 meter. Berarti di sini kita bisa bilang jaraknya itu adalah 5 meter. Perpindahannya berapa? Perpindahannya juga 5 meter. Ya, karena jarak itu lintasan yang tempuhnya dari A ke B, maka 5 meter. Dan perpindahan itu adalah perubahan posisi. Posisi awalnya di A, posisi akhirnya di B, berapakah panjangnya? 5 meter. Itu ya. Jadi kalau balik ke posisi semula, perpindahannya pasti sama dengan 0. Nah, itu perbedaan antara jarak dan perpindahan. Ya, di sini skalar berarti jarak tidak memiliki arah. Kalau perpindahan vektor berarti perpindahan itu memiliki arah. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal aja. Ini seorang atlet berlari mengitari stadion berbentuk lingkaran berjari-jari 70 meter. Berarti kalau jari-jari itu berarti sampai setengah aja ya. Sampai setengah, ini jari-jarinya 70 meter. Nah, jadi dia dimulai dari titik startnya di A, kemudian dia berlari mencapai setengah lingkaran. Berarti dia lari setengah lingkaran terus dia berhenti. Itu ya, yang ditanya adalah berapa jarak tempuh atlet tersebut. Nah, jarak tempuh atlet tersebut
itu berarti setengah kali kelilingnya. Kenapa pakai rumus setengah kali keliling? Karena bentuk stadionnya itu kan lingkaran. Dia baru menempuh setengah dari lingkaran tersebut. Berarti kan kita harus menghitung kelilingnya dulu. Ya. Nah, jadi setengah lingkaran tersebut kita gunakan rumus setengah kali keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya pi r kuadrat dikali setengah. Ya, ini duanya dicoret, maka sisa 22/7 kali 70. Nah, besar perpindahannya gimana? Nah, kalau yang ini, tadi teman-teman harus ingat ya, jarak itu panjang lintasan yang ditempuh. Ya, kalau perpindahan itu perubahan posisi. Jadi beda cara ngambilnya kalau bentuknya lingkaran. Karena kan orangnya pergi dari titik A ke titik B itu kan nggak motong jalan lewat tengah gitu ya. Dia ngambil setengah dari keliling lingkarannya. Beda dengan posisi perpindahan. Kalau perpindahan benar-benar hanya melihat posisinya saja. Jadi tidak melihat apakah dia melewati arah kanan atau arah kiri, ya. Itu yang penting berapa jarak antara titik awal ke titik akhir. Nah, itu yang disebut dengan perpindahan. Maka kalau lewat lapangannya itu berarti jaraknya. Kalau perubahan posisi kita bisa tarik garis tengah, ya. Jadi itu perpindahannya. Nah, di sini perpindahannya setara dengan 1 diameter lingkaran. Diameter lingkaran ya. Diameter lingkaran itu sama dengan 2 kali jari-jari. Tadi kita ketahui bahwa jari-jarinya adalah 70 meter. Maka 2 kali 70, 140 meter. Oke, sekarang masuk ke kelajuan dan kecepatan. Kelajuan dan kecepatan itu sebenarnya intinya sama, ya, tapi yang membedakan adalah besaran yang terkandung di dalamnya. Kalau kelajuan kita pakainya jarak, kalau kecepatan kita pakainya perpindahan. Jika jarak itu nilainya sama dengan perpindahan, maka kelajuan juga sama dengan kecepatan. Ya, yang membedakan hanya itu. Tapi kalau misalnya kasusnya kayak seperti tadi bolak-balik, yang misalnya gini, dari titik A ke titik B itu 5 meter. Misalnya sebuah benda bergerak dari titik A ke titik B sejauh 5 meter. Misalnya ya, pergerakan pertama dari A ke B itu berarti jaraknya 5, perpindahannya 5. Kalau kita mau cari berapa kelajuannya, ya, kelajuan berarti misalnya ditempuh dalam waktu 1 detik misal ya. Berarti kelajuannya 5 dibagi 1 sama dengan 5. Kecepatannya 5 bagi 1 sama dengan 5. Kelajuan sama dengan kecepatan. Tapi kalau kasusnya dia bolak-balik, ya, berarti dari A balik lagi ke titik A, artinya jaraknya adalah 10, perpindahannya adalah 0, maka kelajuannya adalah 10 bagi 1, 10. Di kecepatannya 0 bagi 1, ya, gitu, jadi nggak ada. Nah, itu yang membedakannya ya teman-teman ya. Rumusnya sih kurang lebih sama ya, per waktu total ya. Jadi ini yang membedakannya jarak sama perpindahan, tapi waktunya sama. Lambangnya Bu sama.
Ya, yang membedakan hanya itu. Kalau kelajuan berarti kita pakai jarak, kalau kecepatan kita pakai perpindahan. Tapi apabila kelajuan itu sama dengan kecepatan, maka kalau jarak itu sama dengan perpindahan, maka kelajuan itu sama dengan kecepatan. Nah, ini contoh soalnya. Misalnya sebuah pesawat terbang ini mula-mula bergerak ke arah timur. Yang ini mula-mulanya, ini berarti awalnya bergerak ke arah timur sejauh 800 meter selama 6 detik. Kemudian berbelok arah ke utara. Ya, kemudian dia belok arah ke utara itu 600 meter selama 4 detik. Ya, berarti ini adalah titik akhirnya. Nah, kalau jarak gimana? Kalau jarak berarti 800 ditambah 600. Kalau perpindahan itu posisi dari awal ke akhir. Gitu. Jadi beda ya. Nah, ini fungsinya kemarin kita belajar gambar vektor supaya kalian bisa gambar resultannya. Atau kalau dalam hal ini resultan itu disebut dengan perpindahan. Ya. Nah, maka dari itu ketika kita mencari kelajuan, maka jaraknya adalah jarak dari 800 ditambah 600. Ya, waktu tetap sama. Waktu tetap sama ya. Oke. Kemudian kalau di perpindahan kita pakainya adalah bidang miringnya. Nah, karena ini adalah tegak lurus, berarti kita bisa pakai Pitagoras. Pitagorasnya 8 sama 6 itu 10. Karena di sini 800 dan 600, maka di sini tambahin 2. Jadi 1000. Ya, ini dia. 1000 per waktunya 10, maka 100 meter per second. Oke, perlajuan dan percepatan. Nah, ini sama persis dengan yang tadi, dengan kelajuan dan kecepatan, ya, hanya saja ini percepatannya. Perlajuan itu adalah perubahan kelajuan, sedangkan percepatan adalah perubahan kecepatan. Jadi kalau suatu benda bergerak, kelajuannya selalu berubah, itu namanya perlajuan. Tapi kalau suatu benda selalu berubah kecepatannya, maka itu disebut percepatan. Lambangnya sama ya, A sama dengan delta V per delta T. Delta V, delta ini artinya perubahan. Ya, jadi perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu. Nah, ini adalah contoh gerak lurus beraturan. Ya, gerak lurus berubah beraturan. Jadi di sini ada grafik ya teman-teman. Ini grafik untuk jarak, ya, jarak terhadap waktu. Ini bawahnya semuanya per waktu ya, terhadap waktu. Jadi ketika di dalam GLB ini gerak lurus beraturan itu percepatannya 0. Kenapa percepatannya 0? Karena kecepatannya tetap. Kalau tadi kita lihat A itu sama dengan delta V per delta T. Nah, sekarang kalau kecepatannya tetap berarti detik ke-1 2, detik pertama 2 meter per second, detik kedua juga 2 meter per second, berarti kan tetap. Kalau kita masukkan ke dalam delta V berarti 2 dikurang 2, berarti kan hasilnya 0. Per berapapun hasilnya 0. Ya, jadi percepatannya nilainya 0 karena kecepatannya tetap. Nah, maka di sini kita bisa lihat di grafiknya jarak antara jarak dengan waktu. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk bergerak, maka jaraknya semakin besar. Jadi misalnya kita anggap ini 5, ini 10. Jadi ketika di detik ke-5 dia 50 meter misalnya ya. Misalnya 50 meter, nanti di detik ke-10 dia 100 meter. Nanti ke detik 15 dia 150 meter. Jadi dia berbanding lurus ya. Kalau grafiknya ke atas seperti ini berarti dia berbanding lurus. Semakin besar waktu yang diperlukan untuk bergerak berarti jaraknya juga semakin besar.
Kalau kecepatan kita lihat, kecepatan pada GLB itu dia konstan. Jadi mau detik ke 5 ataupun 10 atau 15, dia tetap memiliki grafik lurus. Kalau lurus itu artinya konstan berarti ya. Berarti detik ke 5 10, detik ke 10 10, detik ke 15 10. Berarti dia tidak ada perubahan kecepatan. Itu ciri-cirinya gerak lurus. Kecepatannya tetap. Ya. Nah, kalau kecepatannya tetap berarti percepatannya nilainya 0. Ya, karena tidak ada perubahan kecepatan. Nah, kalau kalian lihat di gambar yang ini ya teman-teman, titik-titiknya itu sama besar. Ya, titik-titik sama besar itu melambangkan bahwa kecepatannya tetap dan konstan. Ya.